Selamat sore semua buat rekan-rekan media. Hari ini alhamdulillah puji Tuhan klien kami dari kantor hukum Leo Naga. Di sini ada pengacara, ada Arnold Sinaga, ya, Sandro Manurung, Leo Situmorang Sarjana Hukum, sama Bagarian, sama Heni, dan lain-lainnya ada juga teman-teman dari Forum Batak Intelektual. Hari ini kami pemeriksaan berjalan dengan lancar, ya. Lia juga keadaannya juga sehat walafiat. Tadi pemeriksaan pertanyaan ada 17 pertanyaan. Ya. Hari ini apa yang disangkakan orang, banyak orang di luar bilang Lia tersangka bakal ditahan. Tapi ternyatanya alhamdulillah puji Tuhan pemeriksaan hari ini berjalan dengan lancar. Lia masih bisa pulang ke rumah dengan sehat. Kurang lebih seperti itu. Kalian tadi gimana di rumah? Apa tuh? Bagaimana tadi pemeriksaan? Ada pertanyaan, jadi sama kayak sebelumnya sih, pertanyaannya masih sama seputar itu dan ya sama kronologinya gitu aja sih tadi tuh. Nggak ada yang gimana. Tapi deg-degan nggak kan kalau hari ini kan tersangka nih statusnya, kalau diperiksa juga deg-degan nggak balik, takut nggak? Kalau dibilang takut ya enggak, karena aku selalu kooperatif, aku nggak kemana-mana, jadi kapanpun aku dipanggil sebagai apapun ya aku akan datang sebagai warga negara yang baik gitu. Aku nggak melarikan diri, aku nggak kemana-mana, dan saya punya kuasa hukum yang alhamdulillah cukup kooperatif juga. Dia begini, dia begitu. Pengacara kaleng-kaleng. Bukan pengacara kaleng-kaleng. Jadi maksudnya ya Lia percayalah sama Bang Leo dan dukungan teman-teman FBI. Jadi alhamdulillah sampai detik ini ya baik-baik saja. Tadi terkait apa aja Mbak dia pemeriksaannya? Ya, untuk yang hari ini kita kan pemeriksaan. Kemarin hari ini ada 19 pemeriksaan. Untuk penambahannya ada 3 penambahan. Tentunya tadi kita membawa bukti-bukti. Tentunya kita verifikasi tentang video-video yang mengakibatkan sebagai Lia sebagai tersangka. Yang kedua juga tadi kita memberikan saksi yang meringankan untuk Lia. Tentunya kita berharap nanti yang kita sampaikan kemarin supaya ini nanti bisa dipertimbangkan. Mudah-mudahan dari konstruksi hukum yang kita sampaikan tadi ke penyidik dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dan bukti-bukti, kita berharap proses ini bisa diberhentikan seperti itu. Mbak Lia, maaf sedikit terlihat mata beginang lagi sakit, kurang sehat atau sedih atau seperti apa? Enggak, kebetulan kalau bilang sakit enggak gitu. Cuma semalam itu habis keramas sama sholat. Jadi memohon petunjuk lah ya, karena kan hari ini mau menghadiri persidangan lagi. Pemeriksaan lagi. Jadi ya berdoa lah. Jadi pas keramas jam berapa ya Mak Eka, di rumah Mak Eka tuh langsung habis itu langsung kayak flu gitu. Aduh nanti mudah-mudahan besok. Makanya terus belum mata juga pada copot, makanya pakai kacamata. Nangis gak tuh Bapak berdoanya semalam memohonnya? Ya, doa nangis biasa ya. Kalau doa nangis diomongin kan jadi nggak diijabah dong doanya. Memang dari awal kan dia nggak ada niat mau menjatuhkan baik seseorang. Bang, kalian sendiri ini kan udah Terus tadi itu naik 5 lantai loh, pakai manual loh ya, nggak ada lift makanya ngap nih guys. Jadi nanti jangan dipelintir-pelintir beritanya dia sakit ya ini ya itu. Bang, kalian sendiri ini kan juga sekarang kan udah pemeriksaan yang pertama kali sebagai tersangka ya. Ada komunikasi nggak dengan pihak sehari ini? Ya, jadi memang kami kantor hukum kemarin juga kita kan sudah wawancara ya. Kami selalu terbuka ya untuk mediasi terhadap pelapor ya. Kami juga lihat sendiri juga memang kalau memang mereka mau ketemu, kami juga mau mediasi seperti itu. Tapi yang pasti ya saya ingatkan sekali lagi, Lia tidak pernah mau menyerang kehormatan seseorang. Dan bagi Lia sendiri juga itu kan hanya acara talkshow ya. Ada pertanyaan pasti ada jawaban dan itu spontan. Tidak akan pernah ada keuntungan menyerang nama seseorang. Karena iya, apalagi nggak sengaja. Karena Lia di sini bukan ada promo lagu ataupun promo apa gitu. Jadi kami juga di sini kuasa hukum ya menyatakan memang klien kami memang tidak pernah mau menyerang seseorang. Tapi apabila ada yang tersakitin, adapun sedikit keceplosan ataupun apa itu yang itu, ya Lia sendiri tadi sudah menyatakan ya fine-fine aja. Kalau memang harus minta maaf. Tapi seperti itu. Tapi kalau mereka mungkin dari pelapor tidak memaafkan, ya kita berdoa saja ya. Yang pasti kami dari kantor hukum Leo Naga, saya sendiri sebagai ketua tim
akan berupaya keras ya untuk membela kepentingan klien kami. Siapapun itu lawan kami siap. Itu aja. Berarti Mbak Lia kemarin pada saat pertama kali menerima surat ketetapan sebagai tersangka, seperti apa mungkin katanya sempat shock juga terus? Iyalah, kaget, maksudnya tuh ternyata masih berlanjut karena kan menurut aku pribadi keterangan yang aku kasih kemarin itu sudah cukup gitu. Ternyata mungkin aku nggak tahu, tapi memang haknya beliau untuk menetapkan ya kan, hanya beliau menetapkan dia sebagai tersangka otak. Tapi kita tetap ikutin lah jalurnya kayak gimana. Ya, yang penting kita kooperatif ya, sama dari penyidik juga, Lia sendiri juga kooperatif ya. Ya berterima kasih lah sama penyidik ya, kita juga ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kayak kemarin sempat ada juga wartawan yang kayak beliau melarikan diri enggak, karena memang penyidiknya yang mengundur dari Rabu kemarin dari ke Rabu sekarang gitu. Enggak, bukan dia yang mengundur atau biasanya atau apa, enggak ada. Jadi hoax. Jadi penyidiknya bilang, "Bang, diundur Bang minggu depan." Udah minggu depan. Kenapa Lia nggak mau menerima wawancara kemarin dari beberapa tim? Karena masih belum tahu ini karena apa Lia jadi tersangka. Sebenarnya pertanyaannya di situ kemarin. Makanya nggak berani mengiyakan wartawan mengiyakan wawancara sama beberapa wartawan, takut salah lagi. Jadi Lia harus koordinasi sama Bang Lia, ini kenapa Bang Lia kok ini, karena suratnya tuh datang ke Lia tuh shock banget, memang sih shock lah, kaget, siapa yang nggak shock, tapi orang kampung yang lebih shock. Berarti nggak nyangka ya Mbak sampai sejauh ini artinya bisa menjadi tersangka dengan ocehan yang kata Mbak Lia sendiri tadi katakan tidak mau menjatuhkan seseorang. Enggak, iya, nggak nyangka sih. Ini penasaran. Mbak Lia, tapi apa mungkin keyakinan Mbak Lia sendiri bahwa Mbak Lia itu nggak bersalah gitu? Apa keyakinannya? Jadi begini ya. Tangan dikit bang. Bang maju dikit bang. Abang maju dikit bang. Maju dikit bang. Biar audionya masuk. Nah, pasal yang dituduhkan kemana? kepada klien kami, pasal 30 311. Lalu ada info atau isu yang mengatakan bahwasanya panggilan tersangka kepada klien kami akan ditahan. Kembali kami ingatkan ya, bahwasanya penyidik di Polda Metro ini sangat profesional, dan saya sebagai pengacara sudah 14 tahun berkecimpung di sini. Tidak pernah saya lihat ada penyidik di Polda Metro menahan yang pasal 311. Itu pengalaman saya di Polda Metro. Nah, untuk Mbak Lia sendiri sebagai tersangka wajar dia kaget, dia nggak ngerti hukum. Tapi setelah di BAP hari ini, kami mengetahui bahwasanya ada tersangka lain juga yang men-share daripada video-video ini, dan sangkaan itu bukan kepada klien kami Lia Ladista. Jadi karena satu perkara mungkin harus disamakan semua tersangka karena satu LP dia. Jadi setelah Mbak Lia Ladista mendengar tadi apa pertanyaan di dalam pemeriksaan, Mbak Lia baru yakin, oh gue nggak ada salah. Dan memang gue nggak ada tujuan untuk menyerang seseorang, mendiskreditkan nama seseorang, dan menyebut nama seseorang. Baik itu yang Pak Haji mana? Pak Haji banyak. Baik itu yang namanya Inces mana? Anak kecil kok udah dipanggil Inces sekarang. Banyak Inces di Jakarta ini. Karena kecantikan, Inces karena kecantikan. Mungkin karena centil juga ada. Jadi Mbak Lia pun sering dipanggil temannya Inces. Lalu Nggak pantas banget gue. Jadi kenapa Mbak Lia itu bisa segar seperti ini? Karena dia tidak mengerti hukum sehingga memakai kuasa hukum, gitu.